selain makam di sini juga ada situs pelantikan raja-raja Goa terdahulu. Kita menuju ke ini situs pelantikan raja-raja. Nah, disinilah dulu raja-raja Goa itu dilantik di sini. Nah, kenapa di sini dilantik? Karena sebenarnya di sini dulu adalah istana kerajaan Goa. Cuma memang wing daripada istana itu sudah tidak kelihatan lagi karena dulu berbentuk rumah panggung. Jadi begitu hancur, tidak bisa lagi dilestarikan. Nah, akhirnya istana ini diubah menjadi makam raja-raja Goa, termasuk diantaranya adalah Sultan Goa yang ketiga, Sultan Hasanuddin bersama ayah dan kakeknya, yakni Sultan Alauddin. Nah, dulu pelantikan di sini itu setiap raja itu yang dilantik untuk menandai resminya dirinya sebagai raja Goa. Nah, mereka itu dilantik oleh pemangku adat pada saat itu atau Bate Selapang. Ini dia. Jadi seperti apa sejarahnya seperti ini, Pak? Jadi tempat ini adalah tempat pelantikan raja di masa lalu karena di sini istana kerajaan Goa pertama sekali, dan istana kerajaan Goa itu namanya Istana Tamalate. Istana Tamalate di sini ya. Tamalate di sini. Awal kerajaan Goa itu ada di tahun 1300. Jadi pada awal tempat pelantikan ini, Raja Goa pertama yang pertama dilantik itu namanya Tumanuru. Itu dilantiknya di tempat ini. Iya. Sehingga dikatakanlah batu pelantikan. Iya. Jadi 36 raja yang pernah memerintah di kerajaan Goa di masa lalu itu semuanya dilantik di tempat ini, termasuk pahlawan nasional kita Sultan Hasanuddin. Dilantik di sini. Dilantik di tempat Pelantikannya itu oleh jadi pelantikan raja di masa itu dilantik oleh Dewan Bate Salapang yang sekarang kita kategorikan DPR RI, DPR MPR. semacam dewannya ya. Semacam dewannya. Iya, iya. Jadi Ya. tidak sah seorang raja di masa lalu kalau bukan Bate Salapang yang lantik. Gitu ya. Tempatnya di sini. Nah, di sini seorang raja yang mau dilantik di masa lalu tempatnya di Sini ya. batu ini. Sedangkan yang lantik Yang melantik di sini. di sini sama yang di belakang sana. Gitu ya. Berarti berdiri di tengah. Terus yang melantik ada di sini. Di sini. Kemudian yang di sini Bate Salapang yang di sini ya. Salapang, Semacam sama dewannya ya. dewan Dewan kerajaan. Ya berdirinya di sini. Berdirinya di batu yang di tengah ini. Kemudian yang lokasi berdirinya istana dulu ya di Diperkirakan untuk berdirinya sebuah istana namanya Istana Tamalate itu di sekitar area halaman pendopo ini ya. Pendopo ini. Diperkirakan seperti itu. Tapi untuk kita bisa lihat istananya tidak bisa lagi. Iya. Kenapa? Karena istana pada saat itu terbuat dari kayu. Namanya kayu katangka. Kayu katangka itulah yang dibuat istana. Karena pada saat istana selesai dibangun dan ditempati oleh Raja Goa pertama yaitu Tumanuru, Iya. daun-daun pohon katangka pada saat itu belum layu, padahal istananya sudah jadi. Gitu ya. Maka dikatakanlah Istana Tamalate, Tamalate. yang artinya istana tidak layu. Oh, Tamalate itu bukan hanya sekedar tempat ya, bukan sekedar nama. Bukan sekedar nama, tapi ada filosofi atau pengertiannya. pengertiannya. Tama artinya tidak, Iya. late artinya layu. Dikatakanlah istana Tamalate. Late. Tamalate ya gitu ya gitu. Kenapa juga dikatakan di sini Kelurahan Katangka? Karena di sini terdapat banyak pohon katangka di masa lalu, Ya. dan pohon katangka itulah yang dibuat istana kerajaan Goa pertama, Istana Tamalate. Memang pada saat itu Istana Tamalate ini tidak bisa dilestarikan karena memang bentuk kayu sudah hancur ya. Sudah kayu, dan juga untuk sampai sekarang kita bisa lihat Iya. itu tidak bisa lagi, karena otomatis kayu yang dibuat di masa lalu itu daya tahannya tidak seperti kayu-kayu yang
saat sekarang ini yang dipakai untuk rumah-rumah kayu yang bisa bertahan lama. Gitu ya. Iya. Jadi setiap raja dulu itu istana itu berpindah-pindah atau tetap di sini? Jadi mulai Raja Goa pertama sampai Raja Goa ke-9 itu ditempati Istana Tamalate di sini. Iya. Ditempati oleh raja tersebut. Baik. Setelah Raja Goa ke-10 atau Raja Goa ke-9, maka dipindahkanlah ibu kota kerajaan Goa ke Benteng Benteng Sumbo. Sumboku. Nah, di situ dibangun lagi istana. Iya. Dan disitulah menjadi ibu kota kerajaan Goa, yang kerajaan Goa menjadi kerajaan besar dan tumbuh pesat karena berdekatan dengan laut. Laut ya. Dan status kerajaan Goa pada saat itu menjadi maritim. Iya. Karena berdekatan dengan laut, otomatis bersentuhan dengan kerajaan-kerajaan dari luar, barter rempah-rempah barang. Disitulah Goa menjadi salah satu kerajaan terbesar di timur Indonesia. Gitu ya. Jadi Sultan Hasanuddin itu pada masa pemerintahannya itu adalah di Benteng Sumboku. Benteng Sumboku ya. Gitu. Gitu. Akhirnya pada akhirnya Benteng Sumboku itu dikuasai oleh VOC dan diruntuhkan juga ya. Iya, jadi pada saat perang antara Sultan Hasanuddin dengan VOC Belanda, Iya. benteng tersebut diratakan dengan tanah oleh Belanda. Sehingga yang kita bisa lihat sekarang hanya struktur batu bata, sisa-sisa benteng Sumboku yang kita bisa lihat sekarang. Jadi baik, itu tadi penjelasan dari Pak Syarul. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi Anda yang menyukai video ini, silakan di subscribe, like, dan share ke teman-teman supaya informasi ini dapat diketahui oleh teman-teman yang lain. Karena berbagi itu indah, guys. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.